Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah dengan NIM 2205020067, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pentingnya Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai materi kita video ini, mari kita ulik dulu sejarah singkat lahirnya Pancasila di Indonesia. Nah, jadi pasca diusirnya Belanda dari Indonesia pada perang saat itu, Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu tujuannya adalah supaya mereka dapat memenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih lagi, mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat, yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan yang tangguh. Dan perjuangan yang dilakukan Jepang pada saat itu akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, itulah Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah konkret janji tersebut, dibentuklah Dokuritsu Junbi Kosakai atau juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam menjalankan perannya, BPUPKI menggelar rapat atau sidang sebanyak beberapa kali, 2 kali sidang besar tepatnya. Dan pada sidang pertamanya yang berlangsung dari tanggal 29 sampai 1 Juni 1945, salah satu agenda yang dibahas adalah perihal dasar negara Indonesia. Dalam persidangan itulah Pancasila yang pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno dirumuskan oleh para bapak bangsa. Tentunya usulan Soekarno tidaklah serta-merta begitu saja diterima oleh para peserta sidang pada saat itu. Terdapat perbedaan pandangan antara beberapa pihak. Dikarenakan belum usainya pembahasan dalam sidang, diputuskanlah untuk membentuk sebuah komite untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dalam sidang. Komite ini kemudian dikenal dengan sebuah panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan anggota-anggotanya Mr. Alexander Andres Maramis, Abikusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Pembahasan dari negara ini selesai pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berbunyi seperti berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan disahkan oleh PPKI. Pancasila akhirnya baru benar-benar disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Pancasila disahkan pada hari tersebut lah yang isinya kita kenal sekarang, yaitu dengan direvisinya sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh sebab satu dan lain-lain hal. Nah, lalu kenapa Pancasila penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Alasan pertamanya adalah ideologi bangsa. Menurut pengertian umum, ideologi berarti kumpulan gagasan, ide, dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bersifat tetap dan mampu dijabarkan menjadi nilai instrumental, serta mampu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri. Alasan kedua, sistem filsafat. Filsafat mengandung beberapa pengertian, yaitu suatu kebijaksanaan yang rasional dari segala sesuatu, suatu sikap dan pandangan hidup, suatu kelompok teori dan sistem, suatu usaha untuk memperoleh pandangan yang komprehensif, serta suatu proses kritis dan sistematis dari segala pengetahuan manusia. Pancasila sebagai suatu sistem berarti setiap Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan kesatuan yang sistematis. Sila-sila pada Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh, yang berarti sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan dan tidak bertentangan satu sama lain. Jika satu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu berarti bukan Pancasila. Alasan ketiga yaitu sistem etika. Etika berarti watak kesusilaan atau adat, ataupun cara hidup. Etika sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena kita dapat menjalani hidup yang baik bila memiliki etika dan perilaku yang baik.
Pancasila sebagai sistem etika berarti sila-sila pada Pancasila mengandung nilai untuk mengatur cara berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu nilai-nilai mendasar dalam kehidupan manusia yaitu seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, jika sudah begitu, bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila tadi ke kehidupan kita sehari-hari, pun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Salah satunya juga yang sudah menjadi budaya di Indonesia ya adalah bermusyawarah. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia selain gotong royong adalah musyawarah ini. Nantinya hasil dari musyawarah akan mencapai mufakat. Musyawarah dijadikan salah satu cara masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua, ada tenggang rasa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengakuan akan persamaan derajat manusia itu mengandung tuntutan bagi kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan tuntutan tersebut bisa diwujudkan dengan mengembangkan sikap tegang rasa tadi. Hidup bermasyarakat akan berjalan lancar apabila terbina kerukunan di antara sesama warganya. Dan demi terciptanya kerukunan tadi, harus ada sikap saling menghargai di antara sesama warga. Lalu ketiga, mewujudkan kehidupan beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan sikap tersebut di dalam keluarga bisa dengan cara seperti rajin beribadah dan mendengarkan nasihat dari orang tua. Adapun wujud di kehidupan beriman dan bertakwa dalam masyarakat bisa dengan cara seperti membantu warga yang tertimpa musibah dan berperan dalam perayaan hari besar agama. Lalu yang keempat, bekerja keras. Manusia harus memanfaatkan kemampuannya untuk membangun dengan cara kerja keras. Melalui kerja keras tadi, maka warga negara akan memperlihatkan keluhuran dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Dan yang kelima, rela berkorban dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam hal ini rela berkorban berarti memberikan sumbangan berharga bagi perjuangan bangsa. Masyarakat berbagai kalangan berani mengorbankan harta benda bahkan nyawa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu tadi. Nah, kesimpulannya, seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini memberi banyak pengaruh bagi manusia, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Sebagian besar dari bangsa Indonesia dan generasi penerus bangsa penting sekali memiliki Pancasila sebagai landasan dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi bangsa, sistem filsafat, sistem etika, dan dasar pengembangan ilmu tadi. Oleh karena itu, dengan adanya Pancasila, kita sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu mempelajari, memahami, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik sesuai dengan Pancasila. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan mengenai pentingnya Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara tadi. Semoga bisa dipahami dan semoga juga bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.